Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Bapak harapkan senantiasa sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk belajar matematika bersama Bapak di Asgur Channel, channelnya video pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pelajaran di kelas 8 tentang lingkaran, dan subpokok bahasanya yang kita bahas adalah menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Poin-poin yang harus kalian ketahui untuk menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling adalah sudut pusat itu sendiri, ya. Sudut pusat lingkaran itu apa? Nah, ini sudut pusat lingkaran adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan dua jari-jari di satu titik, yaitu titik pusat lingkaran. Kita ambil contoh, ini ada titik pusat lingkarannya di O, dan jari-jarinya ini, jari-jari OB dan jari-jari OA bertemu di satu titik ini membentuk sebuah sudut pusat. Nah, ini sudut pusatnya A derajat. Dari jari-jari ini terbentuk juga sudut pusat yang lain, nah, yaitu B derajat. Ada dua sudut pusat yang terbentuk di sini, yaitu A sebagai sudut pusat yang kecil, minor, dan B sebagai sudut pusat yang besar atau mayor, dan juga boleh dikatakan sebagai sudut triplex minor. Apa itu sudut triplex? Adalah sudut pusat yang besarnya lebih dari 180 derajat membentuk sudut 360 derajat dengan sudut pusat lain pada dua jari-jari yang sama, sehingga nah ini A derajat tambah B derajat adalah 360 derajat. Oke? Itulah sudut pusat lingkaran. Yang selanjutnya adalah sudut keliling. Apa itu sudut keliling? Nah, di sini Bapak tuliskan daerah yang terbentuk dari pertemuan dua tali busur di satu titik pada lingkaran. Nah, ini titik-titik pada lingkaran itu ini, ya. Ini boleh di mana saja, di titik mana saja di sini. Kebetulan Bapak ambil contoh di titik E di sini, ya. Nah, ini ada pertemuan antara dua tali busur EA dan tali busur ini EB, ya, membentuk sebuah sudut di titik E. Nah, ini dikatakan dengan sudut keliling menghadap busur AB. Mana contoh yang lain? Ada nih contoh yang lain, ya, adalah tali busur EA dengan tali busur EC, ya. Nah, ini sudutnya menghadap busur AC. Ada lagi? Ada. Nah, ini ada tali busur EA dan tali busur ED menghadap busur AD. Ini lihat. Nah, tali busurnya yang dihadapi adalah AD. Ini adalah sudut keliling lingkaran. Bapak harap kalian paham tentang sudut keliling lingkaran. Oke, kita teruskan. Selanjutnya adalah hubungan sudut pusat. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Apa hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang bisa dilihat? Ini, ya. Jika terjadi sudut-sudutnya menghadap pada panjang busur yang sama. Bagaimana contohnya? Kita lihat di sini. Nah, ada sudut keliling dan ada sudut pusat. Lihat, kedua sudut ini, yaitu sudut keliling dan sudut pusat ini menghadap pada satu busur yang sama, yaitu busur AB, ya. Lihat, di situ ada sudut keliling dan juga sudut pusat menghadap busur yang sama, ya. Nah, mana contoh yang lain? Ada nih, perhatikan. Nah, menghadap busur yang sama, berarti ini ada hubungannya, dan kalian bisa menentukan yang lainnya. Oke, sekali lagi bahwa hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran terjadi jika tiap sudutnya menghadap busur yang sama. Oke, nah itu hubungan sudut. Selanjutnya adalah besar sudut pusat dan sudut keliling. Bagaimana mencari besar sudut pusat dan sudut keliling lingkaran itu? Nah, tentunya dengan ada hubungan antara sudut keliling dan sudut pusatnya. Perhatikan, kita buat percobaan di sini. Kita tarik garis dari titik O ke C, sehingga dari C ke B itu adalah membentuk diameter. Ini adalah garis lurus, dan garis lurus ini tentunya membuat sebuah sudut, yaitu sudut lurus. Namanya sudut lurus berjumlah 180 derajat. Kita bagi dua dengan jari-jari ini, sehingga masing-masing siku-siku, kan. Nah, ini siku-siku, ini siku-siku. Oke. Nah, siku-siku ini berarti ada dua, kan, karena membagi yang sudut lurus ini. Perhatikan. Selanjutnya kita tarik garis dari A menuju C. Nah, tarik garis dari A menuju C. Oke, sehingga membentuk
sebuah segitiga sama kaki. Kenapa segitiga sama kaki? Ya karena ini ada R di sini. Di sini juga ada R. R inilah yang kaki-kaki segitiga ini. Oke? Nah, di segitiga ini muncul. Nah, sudut-sudut ini besarnya sudah diketahui. Berapa? 45 derajat. Kenapa 45? Karena kan di sini segitiga 90 derajat. Di sini sisanya harus 180. Kenapa? Nih, sudut dalam segitiga jumlahnya harus 180 derajat. Jika ini 90, maka yang sisanya 90 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini kan segitiga sama kaki. Oke? Nah, ini jadi besarnya adalah 45 derajat. Oke? Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan sudut pusat? Ini sudut keliling dan sudut pusat menghadap panjang yang sama, ya, panjang busur yang sama di sini, yaitu panjang busur AB. Perhatikan. Nah, sehingga muncullah sudut kelilingnya 45, sudut pusatnya 90. Dari sini dapat disimpulkan bahwa besar sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling dan besar sudut keliling adalah setengah kali sudut pusat. Oke? Bisa kalian pahami? Oke, Bapak yakin kalian bisa memahaminya. Sebagai langkah selanjutnya, kita ambil contoh soal. Oke? Nah, ini ada soal latihan. Nah, ini ada beberapa soal latihan Bapak buatkan. Untuk soal nomor 1 sampai 3, lihat di gambar 1. Untuk soal nomor 4 sampai 5, lihat di gambar 2. Oke? Nah, sekarang pertanyaan nomor 1. Tuliskan masing-masing 3 buah sudut keliling dan sudut pusat. Bapak akan mengambil satu saja. Contohnya ini. Nah, perhatikan di sini ya. Bapak lihat di sini. Ada sudut AEC, sudut keliling. Oke? Ada sudut AOB, sudut pusat. Ya. Dua buah sudut keliling dan sudut pusat lainnya kalian bisa menjawabnya sendiri. Oke? Contoh yang kedua. Tuliskan 3 buah sudut keliling dan sudut pusat yang berhubungan. Tentu yang saling berhubungan kalian sudah pelajari bahwa harus menghadap busur yang sama. Nah, di sini kita temukan ini. Perhatikan, oke? Ada sudut keliling ECB dan ada sudut pusat EOB menghadap busur yang sama. Kalian bisa menentukan dong yang lainnya, oke? Yang ketiga, tuliskan 3 buah sudut keliling yang sudutnya sama besar. Nah, perhatikan, sudut keliling yang sudutnya sama besar berarti harus menghadap pada busur yang sama, menghadap pada panjang busur yang sama. Perhatikan di sini. Ada sudut keliling ECD. Nah, lihat di situ ya, yang berkedip-kedip. Juga ada sudut keliling EBD. Lihat, mereka semua menghadap pada busur ED. Berarti otomatis sudutnya sama besar. Oke? Untuk nomor 4 dan nomor 5 Bapak yakin kalian bisa menyelesaikannya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sebagai dukungan kalian subscribe, like, share, dan klik tanda loncengnya sebagai notifikasi. Kalau Bapak buat video-video pembelajaran yang lain, kalianlah yang paling pertama mendapatkan pemberitahuannya. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.